Podcast Media Ilmu, tempatnya kita kupas ilmu. Cuman kalau sebelum bulan puasa, waduh ayo kita Hura-hura dulu, iya, gitu. Puas-puasin Puasin dulu gitu ya. sebelum kita Makan, ibaratnya minum. dilarang gitu kan. Jadinya berlebihan terus. Tapi kalau kata mereka sih itu katanya baik, Ustaz. Kenapa disebut di bulan Sya'ban itu banyak orang lalai Nah ini kan perlu dalil. Pengkhususannya itu yang memerlukan dalil. walaupun dia sendiri, Ustaz? Tapi ingat ya, amal soleh, amal yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nggak bisa kita berinovasi dalam ibadah gitu. Saksikan podcast Media Ilmu menyambut bulan suci Ramadan bersama Ustadz Medi Murdiansyah dan Hendra Walidin. Barakallahu fikum. Apa bahan obrolan kita ini? Gimana barber hari ini? Rame. Rame, alhamdulillah rame. Kita bahas apa, Ustaz? Untuk menyambut bulan suci Ramadan gitu. Nanti. Sya'ban ini kan? Nah, Nah, kita di bulan Sya'ban, bagaimana petunjuk Rasulullah pada bulan Sya'ban? eta ya teh. Nah, disebutkan dalam hadis dari Aisyah itu bahwa Rasulullah tuh paling banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah tuh puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat paling banyak beliau melakukan puasa sunnah melebihi bulan Sya'ban. Artinya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, puasa sunnah yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah itu di bulan Sya'ban. Nah, kata para ulama itu banyak hikmah di situ. Di antaranya karena di bulan Sya'ban tersebut kebanyakan manusia sedang lalai. Dia berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Kemudian bulan Sya'ban ini disebutkan oleh sahabat Usamah ya. Usamah bin Zaid bertanya pada Rasulullah, kenapa engkau banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kata beliau, yaitu jawabannya tadi. Pertama, karena banyaknya manusia lalai di bulan ini. Yang kedua, di bulan ini amal-amal manusia diangkat. Aku senang amalku diangkat dalam kondisi berpuasa, kata Rasulullah. Nah, kemudian ada tambahan lagi di antara hikmahnya sebagai bentuk persiapan menuju bulan suci Ramadan. Kenapa disebut di bulan Sya'ban itu banyak orang lalai? Ya faktornya kenapa gitu? Allah alam, memang tidak disebutkan secara spesifik sebabnya, tapi ini nas dari Rasulullah, artinya memang orang banyak lalai gitu. Kemudian teks hadis itu mengatakan karena dia terdapat pada 2 bulan mulia, yakni Rajab dan Sya'ban. Bulan Rajab ini Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab itu bulan haram. Jadi ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram, bulan yang mulia, yang amal soleh dilipat gandakan dan dosa juga dilipat gandakan dosanya gitu. Artinya perbuatan maksiat akan dilipat gandakan di bulan tersebut. Nah, itu bulannya Rajab, salah satunya Rajab. Jadi Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini. Tapi wallahu alam, tidak disebutkan memang kenapa manusia lalai, banyak manusia lalai di bulan Sya'ban itu nggak disebutkan secara spesifik gitu. tapi kalau anak pribadi sih kalau melihat konteks Nabi menyebutkan seperti itu kayaknya relate sama yang pernah anak sama teman-teman kalau sebelum bulan puasa, waduh ayo kita ya Hura-hura dulu, iya, gitu. puas-puasin dulu gitu ya. Sebelum kita Makan, ibaratnya minum. dilarang gitu kan. Jadinya berlebihan terus Ya, makanya ini artinya salah dalam menyambut Ramadan. Berarti kan sementara Rasulullah memberikan kita petunjuk, justru beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk persiapan menghadapi Ramadan. Bahkan tidak ada puasa yang lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah dibandingkan dengan bulan-bulan lain melebihi bulan Sya'ban. Nah, tapi ada hal yang perlu diingat di sini. Puasa di bulan Sya'ban itu random, bukan menentukan pertengahannya atau di akhirnya gitu. Jadi berarti dia misalnya hari ini puasa, besok gak puasa, besok puasa lagi atau ya 2 hari intinya random, dan dari jumlah hari secara keseluruhan di bulan tersebut misalkan 29 atau 30 itu
dominan lebih banyak puasanya daripada yang enggak puasanya. Itu umpama jumlah harinya 29 hari, maka bisa jadi 20 hari puasanya, 9 hari enggak misalkan. Nah, itu fleksibel aja, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Gitu. Kalau ritual-ritual tertentu ada nggak Ustaz untuk menyambut bulan suci Ramadan? Secara khusus sepanjang yang saya ketahui nggak ada ya ritual khusus lain yang disebutkan dalam hadis tadi, hadis Aisyah bahwa Rasulullah memperbanyak puasa. Tapi kalau konteks ketika di riwayatnya Usamah bin Zaid itu ketika bertanya banyaknya manusia lalai, di situ artinya di sini ada kesimpulan bahwa amal-amal soleh di bulan tersebut tidak hanya puasa itu dianjurkan untuk dilakukan karena banyaknya manusia lalai secara umum gitu. Tapi ingat ya, amal soleh, amal yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nggak bisa kita berinovasi dalam ibadah gitu. Kemudian intinya mengarang-arang sendirilah. Kan banyak yang terjadi sekarang seperti puasa nisfu ya kan di pertengahan, kemudian menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan zikir atau sholat berapa rakaat gitu. Ada kaum muslimin ada yang melakukannya, tapi tidak ada nas yang sahih tentang masalah itu. Tapi kalau kata mereka sih itu katanya baik Ustaz. Kan pakai ayat-ayat Al-Qur'an juga ritualnya itu loh. Nah, tanggapan Ustaz gimana? Ya bahkan sholat juga kan itu. Sholat juga. Nah, sebenarnya yang jadi masalah itu bukan sholatnya, bukan puasanya, tapi tata cara pelaksanaannya. Ketika dia mengkhususkan di nisfu Sya'ban saja berpuasa, nah ini kan perlu dalil. Pengkhususannya itu yang memerlukan dalil. Walaupun dia sendiri Ustaz. Contoh kayak Anas, kayaknya nih malam ini aku harus gitu. Di 5 hari sebelum saya harus mau kayak bernazar gitu. Beda ya babnya. Kalau nazar itu ada bab sendiri. Kalau orang sudah bernazar, itu nazar itu kan artinya seorang mewajibkan dirinya melakukan sesuatu karena dia diikat dengan sesuatu yang dia peroleh. Misalkan orang mengatakan kalau saya naik pangkat, saya akan puasa. Nah, ini ada 2 catatan di sini. Pertama, nazarnya itu kalau dia sudah terlanjur melaksanakan nazar itu wajib dilaksanakan, tapi harus diperhatikan nazarnya ini dalam rangka amal soleh atau tidak. Kalau amalnya itu amal soleh, amal yang ada contohnya dari Rasulullah, maka wajib dia laksanakan. Misalkan dia mau kalau saya naik pangkat, saya akan berpuasa Senin Kamis misalkan selama 1 bulan penuh. Artinya Senin Kamis di bulan tersebut misal. So dia puasa 3 hari secara umum, ini enggak masalah. Tapi kalau untuk melakukan sesuatu amalan yang tidak dicontohkan, maka tidak wajib dia melaksanakannya, bahkan enggak boleh. Misalkan kalau saya naik pangkat, saya akan puasa nisfu Sya'ban misalkan. Sementara puasa nisfu Sya'ban ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka enggak perlu dilaksanakan nazar semacam ini. Nah, sebelum kita lebih jauh ya, berkaitan dengan puasa ini yang perlu juga dipahami. Di bulan Sya'ban itu ada 2 jenis puasa. Kalau disimpulkan ya, kalau disimpulkan ada 2. Ada yang disunahkan dan ada yang dilarang. Sunahkan yaitu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, memperbanyak, dan itu random, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Itu 1. Kemudian yang dilarang ini ada beberapa hadis ya. 1, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika Sya'ban itu sudah mulai masuk pertengahan, maka jangan kalian berpuasa. Maksudnya ini konteksnya seperti apa? Maksudnya orang ini nggak pernah puasa pada awalnya sejak masuk terus awal Sya'ban. Nah, begitu mulai pertengahan bulan Sya'ban, masuk tanggal 15, dia mulai start di situ. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Kalau di akhir 1 makanya ini 1. Nah,
Kemudian ada hadis lain berkaitan dengan larangan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Kata Rasulullah, jangan kalian memulai Ramadan itu dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini dilarang 2. Jadi jenis yang dilarang tuh yang tadi pertama Pertengahan, mulai dari pertengahan, kemudian 1-2 hari sebelum 1-2 hari hari H. dikecualikan oleh Rasulullah, kecuali memang yang terbiasa puasa. Maksudnya terbiasa puasa dia Senin Kamis misalkan. Kebetulan sehari sebelum Ramadan itu hari Senin atau hari Selasa, Kamis, hari Kamis. misalkan, maka silahkan dia berpuasa, nggak masalah gitu. Kemudian satu lagi itu dikatakanlah dalam hadisnya itu Yaumus Syak. Ya. Yaumus Syak itu hari yang meragukan apakah ini di tanggal ini sudah masuk Ramadan atau masih akhir Sya'ban. Nah itu bisa terjadi keraguan itu kan di akhir misalkan tanggal 30 ini sudah masuk 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Nah di hari keraguan seperti itu dilarang. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka sungguh dia telah durhaka bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Podcast Media Ilmu, tempatnya kita kupas ilmu. Cuman kalau sebelum bulan puasa, waduh ayo kita Hura-hura dulu. hura-hura dulu Iya, gitu. puas-puasin Puasin dulu dulu gitu ya. sebelum kita Makan, ibaratnya minum. dilarang gitu kan. Jadinya berlebihan terus. Tapi kalau kata mereka sih itu katanya baik, Ustaz. Kenapa disebut di bulan Sya'ban itu banyak orang lalai Nah ini kan perlu dalil. Pengkhususannya itu yang memerlukan dalil. walaupun dia sendiri, Ustaz. Tapi ingat ya, amal soleh, amal yang memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa kita berinovasi dalam ibadah gitu. Saksikan podcast Media Ilmu menyambut bulan suci Ramadan bersama Ustadz Medi Murdiansyah dan Hendra Walidin. Barakallahu fikum.